Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 39. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati kalau Tuhan itu Allah? Ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah?" Mungkin ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda.
Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mesbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Maka parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas sabda-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna sejati hukum dan aturan. Perlu kita ingat bahwa Yesus sendiri mempelajari, menghayati dan menjalankan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia tidak menciptakan hukum baru atau aturan-aturan baru yang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu apa arti sabdanya ini? Artinya, Yesus datang untuk menunjukkan makna sejati dari hukum Taurat dan kitab para nabi tersebut. Mengapa Yesus merasa perlu menunjukkan makna sejati tersebut? Banyak orang menerima dan menghayati hukum agama hanya semata sebagai aturan belaka tanpa mengerti maknanya. Mereka cenderung menjalankan agama sebagai perintah lahiriah dan ritual belaka. Selain itu, banyak orang cenderung menafsirkannya secara pribadi. Mereka mengutip ayat-ayat perintah Tuhan dan menafsirkannya semaunya untuk kepentingan mereka sendiri. Lalu, apa sesungguhnya makna sejati dari hukum-hukum Tuhan? Setiap sabda dan perintah Allah selalu diberikan berdasar atas kasih. Sabdanya diberikan pada kita karena kasih, dan perintahnya dibuat untuk kita demi kasih. Apapun yang Tuhan sabdakan dan putuskan adalah karena kasih. Jadi makna sejati dari keseluruhan hukum Tuhan adalah kasih. Oleh karena kasih pada Allah, kita tidak mau menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Oleh karena kasih kita pada Allah, kita menaati kewajiban merayakan hari Minggu dan hari-hari raya resmi. Oleh karena kasih, kita mau menghormati orang tua kita, sesama kita dan milik mereka. Oleh karena kasih, kita tidak mau merusak atau membinasakan hidup orang lain. Inilah makna yang Yesus tunjukkan untuk menggenapi hukum-hukum agama pada waktu itu. Jalan kepada Allah adalah jalan kasih dan bukan pelaksanaan aturan-aturan buta. Tapi kalau kita mengasihi Dia, maka dengan sendirinya kita mau menaati sabdanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.